Pada video ini saya akan menjelaskan tentang leadership value atau nilai-nilai kepemimpinan. Nah, nilai-nilai kepemimpinan itu dapat kita teladani dari orang-orang yang sudah berhasil atau sukses dalam hidupnya, dan kita dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita dalam dunia kerja. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan tentang nilai-nilai kepemimpinan dari suatu film. Yang pertama adalah film tentang kisah hidup dari Presiden nomor 7 Negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dan yang kedua adalah film tentang Takumi Fujiwara di film Inisial D. Berikut kita saksikan film-filmnya. Dan itulah merupakan gambar dan trailer cuplikan dari film Jokowi. Apa sih nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film tersebut? Nah, nilai kepemimpinan yang dapat saya tangkap adalah yang pertama, pemimpin harus dapat menepati janji. Itulah yang dikatakan oleh bapak atau ayahanda dari Bapak Presiden Jokowi. Yang kedua adalah pemimpin harus dapat membuat suatu keputusan yang tepat dalam kondisi yang sulit. Inilah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi pada saat yang memutuskan ingin berhenti bekerja setelah lulus kuliah dan ingin meneruskan usaha dari orang tuanya. Dan yang ketiga adalah pemimpin harus memperhatikan bawahan sebagai yang dihormati, bukan sebagai yang disuruh. Hal ini yang memotivasi saya untuk menonton film ini karena sikap dari Bapak Joko Widodo yang selalu menghormati bawahan maupun pegawai-pegawainya sebagai manusia yang harus dihormati, bukan sebagai pegawai yang harus disuruh. Dan yang keempat, pemimpin harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyat. Dalam film ini mengajarkan bahwa Jokowi atau Bapak Jokowi selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyat untuk pembangunan negeri yang didapat dari masa mudanya. Karena Bapak Jokowi menganggap bahwa rakyatlah sebagai pedoman atau sebagai salah satu yang harus diutamakan. Dan yang terakhir adalah pemimpin harus menganalisa apa yang cocok sebagai pilihan pemecah masalah dalam masyarakat. Nah, dalam hal yang ini Bapak Jokowi belajar dari sang ayah, dimana pada adegan ia dan sang ayahnya memakan soto. Kata ayahnya, kamu lihat ada yang memakai nasi, ada yang tidak memakai nasi. Nah, suatu saat jika kamu sudah menjadi pemimpin yang hebat, kamu harus tahu apa kebutuhan masyarakat dan apa masalah yang cocok untuk dipecahkan oleh kamu. Sekian, kita lanjut untuk film kedua, yaitu Inisial D. Silakan lihat poster dan cuplikannya dulu. Tadi sudah menyaksikan gambar dan juga trailer dari film Inisial D. Apa sih film Inisial D itu? Film Inisial D itu merupakan film yang menceritakan tentang Takumi Fujiwara, dan tentang keahliannya dalam dunia toge atau drifting gunung. Di sini saya sudah menangkap beberapa nilai kepemimpinan yang ada dalam film Inisial D. Yang pertama, untuk menjadi pemimpin yang hebat harus menguasai hal yang ingin dipimpin. Apa sih hal yang ingin dipimpin? Takumi Fujiwara berniat memimpin suatu tim balap, yaitu Akina Speedrunners. Nah, maka dari itu dia harus menguasai tentang mobil dan juga track balap yang harus dilakukan. Karena itu Takumi selalu belajar dan melakukan latihan balap drifting di gunung tersebut. Dan yang kedua adalah tidak perlu fasilitas hebat atau bagus untuk melatih seorang pemimpin menjadi yang hebat. Di sini Takumi memakai mobil yang cukup sederhana, yaitu Toyota Corolla AR86, mana memakai mesin kode 4G GTE 1600 cc. Dibandingkan dengan kompetitornya seperti Hoisuke dan Takeshi yang memakai RX-7 13B kode mesin Honda engine dan Nissan Skyline GT-R R32 yang memakai mesin SF26 DET, di mana mesin-mesin tersebut merupakan mesin legendaris Jepang untuk
dunia drifting jelas Takumi pasti kalah, tapi di sini Takumi berhasil membuktikan bahwa tidak perlu fasilitas atau yang menunjang, yang penting skill dan kemampuan kita dalam menghadapi masalah tersebut. Yang ketiga, pemimpin harus selalu menunjukkan keahlian, bukan bualan. Takumi memiliki sikap pendiam, di mana sikap ini selalu ia tunjukkan keahliannya dalam dunia balapan, bukan hanya berkoak-koak menyatakan dia hebat atau istilah zaman sekarang tuh ahli dalam menggunakan mobil untuk drifting di gunung, tapi dia selalu membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan dan kemampuan tersebut dapat ia jadikan sebagai jati dirinya. Yang keempat, selalu menghadapi masalah dengan kepala dingin. Di sini Takumi selalu menyelesaikan masalah-masalahnya baik dari segi mobil maupun lawan-lawan dalam balapan yang sangat rumit, bahkan lawan tersebut berbuat curang, dia selalu menghadapinya dengan kepala dingin. Karena jika kita emosi, masalah tidak akan mudah dengan terpecahkan. Pantang menyerah dan selalu dapat melupakan masa lalu. Ini merupakan kunci sukses dari Takumi. Dia selalu pantang menyerah. Dia pernah sekali gagal dalam balapan karena mesin jebol, tetapi dia selalu dapat melupakan itu dan berjuang terus sampai menjadi suatu pemimpin di akhirnya Speed House. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya meminta maaf. Tetap jaga kesehatan Anda dan salam champion. TI Pacak, TI bersahabat.